Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Farilah Ibrahim dari kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik KAS saya. Ya, pertama-tama kita mulai dari daftar statistik. Sebenarnya apa sih? Yang pertama itu, apa sih itu usaha dan usaha sederhana? Terus nanti ada aplikasi dalam kehidupan, perspektif dan ilmu lain, self-knowledge, dan refleksi diri saya. Kenapa saya milih fisika? Karena ada satu quotes yang menarik bagi saya dari Galileo Galilei. Sebentar. Dia Suaranya katanya kurang jelas. belum nyalain. Jadi quotes-nya itu bilang, math is the language with which God created the universe. Nah, jadi matematika adalah bahasa yang digunakan oleh Tuhan untuk menuliskan alam semesta yang bekerja. Jadi saya itu tertarik dengan alat ini dan saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam melalui hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti usaha dan usaha sederhana. Dan topik yang pilih adalah tentu adalah usaha dan usaha sederhana. Berlanjut. Oh ya, berlanjut tuh. Ya, pertama apa sih itu usaha? Usaha itu merupakan kedengaran. Usaha merupakan upaya menggerakkan benda dengan menggunakan gaya. Nah, jadi ini dalam bahasa matematikanya bisa ditulis sebagai W atau usaha, satuannya itu adalah joule, merupakan hasil kali dari gaya dikali dengan perpindahannya dan dikali dengan sudut kemiringannya atau cos. Lanjut, Bu. Jenis-jenis usaha. Oke, di sini saya akan menggambarkan secara visual. Halo, nah, kedengeran Bu? Sudah jelas Bu suara saya? Oh, pertama-tama di sini ada usaha positif. Jadi usaha positif ini arah gaya sama perpindahan bendanya itu searah. Jadi misalnya di sini ada benda gerobak kan. Terus di sini ada orang, dia tuh ngedorong. Gayanya arahnya ke kanan, terus bendanya juga gerak ke kanan. Ini F, ini S-nya. Maka ini positif, usahanya itu berhasil. Terus ada juga usaha negatif. Misalnya di sini ada pohon, di sini ada kucing. Dia itu mau naik ke atas pohon. Gaya yang dikeluarkan kucing itu dia itu 5 Newton. Nah, dia itu gaya 5 Newton ini kalah dengan gaya gravitasi di mana dia itu mendorong kucing tersebut ke bawah sebesar 10 Newton. Akhirnya kucing ini tuh bergerak ke bawah. Nah, usaha yang dilakukan kucing ini itu gagal atau bersifat negatif. Ada juga usaha nol. Loh, kenapa ini disebut usaha nol? Padahal kan jelas-jelas kopernya itu bergerak dari sini, itu misalnya pindah ke sini. Ini misalnya tangannya. Kopernya emang bergerak, tapi dia tuh nggak searah sama gayanya. Gaya yang diberikan tangan itu dia tuh mengarah ke atas, tapi kopernya mau berpindah ke samping. Jadi mau kopernya berpindah sejauh manapun, kalau dia nggak searah sama gaya yang diberikan oleh ini, misalnya gayanya ini arahnya tuh ke atas, usahanya tetap nol. Boleh lanjut. Oke, sekarang kita kenalan sama daya. Jadi daya itu apa sih? Daya itu merupakan lajunya suatu benda itu melakukan usaha. Jadi misal ada dua orang, ini A, ini B. Dia itu sama-sama ngedorong meja. Nah, usahanya ini sama-sama katakanlah misalnya 100 joule. Nah, tapi langkah yang orang ini berikan itu usahanya per detik itu berbeda-beda. Ada yang orang usaha per detiknya itu misalnya 10, 10, 10, 10. Maka dia akan memindahkan meja selama 10 detik kan. Karena langkah per detik, usaha per detiknya adalah 10. Terus ada juga orang yang usaha per detiknya itu 20, 20, 20, 20. Maka orang ini bakal mindahin meja
dengan usaha 100 joule selama 5 detik. Jadi ini tuh seperti efisiensi penggunaan usaha. Semakin besar usaha per detik itu dikerahkan seorang, maka waktu orang itu melakukan usaha itu semakin singkat. Lanjut, Bu. Nih, di sini kita ada contoh soal. Sebuah motor listrik digunakan untuk mengangkat beban dengan gaya sebesar 500 N ke ketinggian 12 meter dengan waktu 15 detik. Hitunglah daya yang dikeluarkan motor listrik tersebut jika waktu pengangkatan tersebut bentar. Hitunglah daya yang dikeluarkan motor listrik tersebut. Terus ada lagi, jika waktu pengangkatan tersebut dipercepat menjadi 10 detik, hitunglah daya yang dikeluarkan motor listrik tersebut. Jadi kita hitung dulu daya pertama. Daya dalam waktu 15 detik. P sama dengan W per T kan. Nah, usaha itu kan tadi kan sama aja kayak F dikali S. F S per T. Di sini gayanya ada 500 N, 500 dikali 12 per waktunya adalah 15 detik. Jadi 500 kali 12 sama dengan 6000. Kayak 60 dibagi 15 itu sama dengan 4. Ada 02. Maka dayanya sebesar 400 watt. Ini adalah daya yang dilakukan selama 15 detik. Sekarang yang ditanya adalah kalau misalnya dipercepat 10 detik, maka usaha orang itu dan per detiknya berapa? Di sini kita menggunakan persamaan. Jadi kalau misalnya 15 detik itu orang itu mengerahkan daya 400 watt. Maka 10 detik itu berapa? Pertama-tama secara logika semakin cepat angkanya berarti semakin turun, maka ini akan dayanya akan semakin besar. Oke, kita udah tahu kan logika ini. Sekarang kita harus mencari hubungan antara 15 dan 20. 15 itu merupakan hasil kali 2 per 3. Nah, 15 jika dikali 2 per 3, maka hasilnya bakalan 10. 15 kali 2, 30. 30 dibagi 3, hasilnya 30. Maka kalau ini dikali, yang ini dibagi. 400 dibagi sama 2 per 3. Ini kita bisa balik. 400 dikali 3 per 2 jadi 1200 per 2. Jadi hasilnya 600. Jadi daya yang diperlukan jika motor listrik itu perlu waktu 10 detik, maka dayanya haruslah 600 watt. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mobil mainan ditarik oleh Agam dengan gaya sebesar 100 N dan membentuk sudut 60 derajat terhadap arah gerak berpindah sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh Agam. Misal ini mobilnya, terus mobilnya berpindah sejauh 2 meter di sini. Perpindahannya ini misalnya ditarik, gayanya itu dia tuh miring, tapi perpindahnya lurus. Maka di sini kita akan menggunakan kosinus. Nah, jika ini 60 derajat, kosinus merupakan perbandingan segitiga antara samping dan miring. Jadi kita menggunakan perbandingan segitiga, yaitu ada segitiga siku-siku, perbandingannya ada 1, 2, sama akar 3. Di situ disebutkan gayanya sama dengan 100 N, membentuk sudut 60 derajat. Karena perbandingannya ini adalah 1, ini 2, ini sebenarnya ini ada sumbu FY sama FX. Nah, tapi sumbu FY ini nggak kita hitung karena dia itu arahnya bakal tegak lurus, jadi usahanya bakal nol. Jadi nggak kita hitung. Yang kita hitung adalah sumbu FX-nya. Ini akar 3, maka perbandingannya sama dengan W sama dengan 100 dikali 2.
dikali 1/2. 2 sama 2 bisa kita coret, jadi sama dengan usaha yang dilakukan Agam adalah 100 Newton. 100 Joule. Boleh lanjut. Ini ada pesawat sederhana, tapi saya tidak akan membahas lebih dalam tentang pesawat sederhana ini. Jadi pesawat sederhana adalah alat mekanik yang bisa mengubah arah suatu benda. Jadi ini fungsinya tuh mempermudah seseorang melakukan usaha. Contoh-contoh pesawat sederhana ada jenis was, terus ada jenis katrol. Nah, terus ada bidang miring dan roda. Ini semua sama-sama berubah arah gaya tersebut. Jadi mempermudah seseorang untuk melakukan usaha. Nah, konsep usaha ini dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai misal di turbin angin dengan rumus usaha yang dilakukan turbin angin itu sama dengan F 2VR dikali cos. S itu kan perpindahan ya, sedangkan kalau rotasi itu dia akan mengulang ke arah yang sama. Nah, jadi ada yang namanya arah gerak atau arah perpindahan rotasi. Jadi perpindahan rotasi ini dihitung berapa kali dia berputar dari titik ini sampai titik ini. Jadi misal turbin ini berputar 50 kali. Jadi W-nya sama dengan F dikali N. N itu seberapa banyak dia berputar dikali sama keliling lingkaran 2VR. F-nya adalah misal katakanlah F-nya itu 50N. Dia berputar sebanyak 10 kali. Terus kita kalikan dengan keliling lingkaran. Misal 2, radiusnya misal jari-jarinya adalah 7. 7 sama 7 bisa coret sehingga kita menyisakan 50 kali 10 itu 500 dikali 2 1000, 1000 dikali 22, maka itu akan menghasilkan 22.000 Joule. Tuh. Nah, dengan airnya ini sebagai gaya yang memutar bilah turbin. Nah, jadi yang melakukan usaha itu adalah bilah turbinnya. Lanjut. Perspektif usaha menurut Gamulai. Nah, dalam biologi, usaha itu bisa dilihat sebagai energi yang digunakan oleh organisme untuk melakukan berbagai aktivitas melibatkan gerakan atau perubahan dalam tubuh mereka. Contoh, misal kalau kita mau gerak, maka otak akan mengirimkan sinyal kan ke otot kalau kita mau gerak nih. Nah, otot itu bakal menghasilkan gaya berupa kontraksi sama relaksasi kan. Jadi si otot ini melakukan usaha melawan gaya gesek dan gravitasi. Terus ada juga dalam agama menganalogikan usaha dalam perspektif agama. Misal usaha negatif itu membuktikan bahwa manusia itu membutuhkan doa. Jadi manusia itu tidak bisa mengandalkan usaha murni mereka. Saya akan membuat visualisasinya. Misal begini. Kalau misalnya manusia ini ingin maju, dia mengerahkan usaha sebesar 5M. Nah, 5M ini adalah usaha murninya. Tapi ada ujian yang diberikan Allah, misalnya itu sebesar 10M. Maka manusia itu memerlukan gaya tambahan untuk menghadapi ujian ini. Dengan apa? Yaitu dengan doa. Misalnya ketika manusia berdoa, dia itu bakal mendapatkan gaya tambahan sehingga dia dapat mengatasi ujian ini dan naik ke atas. Ada juga usaha pembuktian kalau sholat itu tiang agama. Jadi misal ini saya itu memegang koper. Nah, saya ditugaskan untuk memindahkan koper ini ke atas dan boleh-boleh aja kalau misalnya saya mau memindahkan koper ini ke samping. Tapi itu adalah bukan tugas utama. Tugas utama saya adalah memindahkan koper ini ke atas. Kalau saya memindahkan koper ini ke samping tanpa ke atas, maka usaha saya bakal disebut nol. Nah, usaha
memindahkan koper ke atas ini merupakan tugas utama atau bisa kita ibaratkan sebagai sholat. Dan ke samping ini merupakan sunnah-sunnah. Jadi kalau misalnya kita melakukan sunnah tanpa melakukan sholat, maka kita nggak bakal dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya kita melakukan sholat tanpa sunnah, kita udah dapet. Boleh lanjut. Self knowledge, saya memiliki kemampuan visualisasi yang baik dalam memvisualisasikan gambaran konsep usaha dibarengi dengan pemikiran yang cukup kritis. Namun sayangnya hal itu terkadang dihambat karena sikap yang malas saya yang saya miliki dan tergesa-gesa. Persepsi diri. Oke, kelemahan itu ada prokrastinasi, terus sering menyepelekan sesuatu yang dianggap kecil. Kayak misalnya KS ini udah gampang, nanti aja malu-malu ngerjain. Terus ada tergesa-gesa, kayak misalnya saya kesini gitu tanpa nyetrika baju karena kayak oh ya tergesa-gesa. Terus ada ceroboh, jadi kadang-kadang gara-gara tergesa-gesa ini saya tuh sering ceroboh gitu waktu saya pergi ke sekolah, tiba-tiba kayak menjatuhkan barang, oh, udah nanti aja. Terus ada kekuatan yang saya miliki yaitu imajinatif, jadi saya tuh bisa membayangkan gambaran ketika ada teori-teori fisika, misalnya kayak teori pembuktian kosinus, itu saya bisa membayangkan gimana. Terus ada pemikiran kritis, jadi ketika Bu Dwi menjelaskan konsep usaha dan daya, itu pasti saya selalu mencari sesuatu yang menurut saya itu janggal, kayak ini maksudnya apa, maka saya bakal tanya dulu. Terus saya cepat dalam sini maksudnya tuh kayak cepat dalam hitung-hitungan, jadi saya tuh eh, dapat melakukan hitung-hitungan dengan cepat gitu. Terus saya juga kreatif, saya dapat membuat berbagai soal yang bervariatif gitu. Rencana tindak lanjut, oke, mengurangi screen time karena HP merupakan distraksi terbesar saya saat ini. Terus menerapkan hukuman terhadap diri sendiri. Kalau misalnya saya melanggar tetap screen time dalam waktu yang lebih dari yang batasan yang saya berikan, maka saya bakal nerapin hukuman pada diri saya sendiri. Gitu. Terus mengasah pikiran dengan bermain puzzle ini tuh buat melatih pemikiran kritis saya biar lebih kritis. Misalnya bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam puzzle, kayak misalnya main sudoku. Terus ada juga membuat target besar. Nah, kalau misalnya kita buat target besar, pasti itu memaksa kita buat lebih produktif lagi kan. Harapan untuk guru, saya meminta doa aja, selebihnya tidak ada karena Bu Dewi udah bagus banget. Terus harapan untuk orang tua, saya berharap saya lebih disupport dalam ikut lomba non akademis, kayak misalnya kompetisi matematika dan sebagainya. Terus sama minta dukungan dan doanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Fadil ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, saya langsung persilakan